Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Frontal Jawa Timur melakukan long march di depan kantor Dinas Kominfo Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi ojol mendesak Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur segera memberikan sanksi terhadap para aplikator nakal yang kerap merugikan pengemudi ojol. Salah satunya kebijakan pemotongan persentase bagi pengemudi hingga 40%. Pemerintah kita telah dicurangi, bahkan tidak ditaati oleh tidak hadirnya pimpinan pusat dari aplikator. Selain menuntut agar perwakilan pengemudi ojol dilibatkan dalam pembahasan regulasi kebijakan, massa juga mendesak pemerintah untuk menekan aplikator. Hari ini kita berkumpul di Surabaya, di Bundaran Cito akan melakukan aksi damai. Menuntut kepada aplikator ada 5 poin tuntutannya, termasuk menaikkan tarif penumpang dan juga membuat undang-undang terkait dengan transportasi online. Dalam aksi ini, para pengemudi ojol berencana berorasi di beberapa titik, di antaranya kantor aplikator, kantor DPRD Jawa Timur, dan Gedung Gerahadi Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi kecewa tak dapat menembus area depan Gedung Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi. Sejumlah pengemudi ojek online nyaris menerobos paksa barikade pengamanan yang dijaga ketat aparat kepolisian di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kami mempertanggungjawab. Sejumlah pengemudi ojek online mencoba memanjat pagar barikade pengamanan yang dijaga ketat aparat kepolisian di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa siang. Teriakan petugas kepolisian membuat pengemudi ojek online ini akhirnya memilih mundur. Meski begitu, sejumlah pengemudi ojol lainnya tetap mencoba memaksa menerobos barikade. Mereka kecewa tidak dapat menembus hingga ke area depan Gedung Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk sikap tegas ribuan pengemudi ojek online Garda Indonesia demi menyuarakan sejumlah tuntutan serta meminta Presiden Prabowo Subianto menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar aturan regulasi. Sementara itu, massa ojek online dari para perwakilan aliansi ojek online berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta dan berorasi secara bergantian. Aksi hari ini menjadi puncak kekecewaan para pengemudi ojek online. Dalam aksi unjuk rasa dan mogok massal, pengemudi ojek online dan taksi online menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak tahun 2022. Selain itu, aksi unjuk rasa juga akan dilakukan di depan kantor Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI. Untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, petugas kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik. Baik, assalamualaikum. Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia ikut dalam aksi unjuk rasa bersama ribuan pengemudi ojol lainnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Sejumlah tuntutan menjadi alasan aksi turun ke jalan, diantaranya meminta potongan aplikasi maksimal hanya 10% saja. Dengan pengawalan ketat, ratusan pengemudi ojek online mengawali aksinya dari markas besar Garda Indonesia di kawasan Cempaka Mas, Kemayoran, dengan berkonvoi menggunakan kendaraan roda 2 dan mobil komando menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Selasa siang. Ratusan pengemudi ojol ini akan bergabung dengan ribuan pengemudi ojol lainnya yang telah menggelar aksi di Bundaran Patung Kuda. Pada aksi kali ini, para pengemudi ojek online juga mematikan aplikasi
Mereka mendesak pihak aplikator melakukan potongan aplikasi maksimal 10% saja. Mereka juga mendesak Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, pihak aplikator, dan asosiasi pengemudi. Tuntutannya satu, turunkan potongan 10%. Mutlak yang pertama. Yang kedua, adanya peraturan tentang food dan kurir yang berbasis aplikasi. Perjanjiannya kalau di KP untuk ojek online itu 20%. Kalau untuk roda 4, teman-teman taksi online juga sama 20% dari PM 118. Tapi fakta di lapangan menariknya lebih dari itu. Bisa 30-40%. Pemirsa, komunitas pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di beberapa daerah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melanggar regulasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami Wenda Nura di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat sore, Wenda. Apakah sore hari ini para pengemudi ojol masih berunjuk rasa? Halo, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Suasana sore hari ini di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, di mana berlangsungnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi ojek online dari berbagai daerah masih ramai, masih dilaksanakan, masih dipadati oleh ribuan masa aksi yang merupakan pengemudi ojek online. Dan Davi dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak salah satu perwakilan masa aksi, mereka menuntut mereka ada 5 tuntutan tentunya. Yang pertama yakni ingin menyangsi tegas bagi aplikator yang melakukan pelanggaran, lalu ingin mengadakannya RDP bersama Komisi 5 DPR RI dan penetapan potongan maksimal 10%. Ingin ada juga revisi sistem tarif penumpang dan penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang. Dan tentunya Davi dan juga pemirsa, seperti yang sudah kami informasikan tadi, bahwa masa aksi yang berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat saat ini bukan hanya berasal dari daerah Jabodetabek saja, tapi juga ada dari berbagai daerah seperti tadi kami sempat menemukan ada yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan juga dari Yogyakarta. Dan selain 5 tuntutan utama tadi juga kami mendengar bahwa ada tuntutan lainnya, yakni ingin menaikkan tarif untuk kendaraan roda 4 dan memberikan tarif bersih untuk kendaraan roda 4, karena selama ini untuk kendaraan roda 4 ini mendapatkan tarif kotornya seperti itu, Davi. Dan selain itu tadi mereka juga sempat mengatakan bahwa ingin mendesak pemerintah untuk mengadakan undang-undang ojek online. Namun dan selain itu, Davi dan juga pemirsa, tadi dari perwakilan massa ada yang sempat bernegosiasi dengan pihak kepolisian di sini untuk melakukan long march dari kawasan Patung Kuda untuk menuju ke Senayan. Namun nampaknya dari pihak kepolisian ini belum mengizinkan adanya long march tersebut. Dan saat ini berdasarkan info yang kami terima, ada salah satu perwakilan massa aksi yang tengah melakukan audiensi bersama tim dari Kementerian Perhubungan, dan tentunya dari kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, kami akan terus memantau berjalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan di sini dan juga hasil dari audiensi bersama tim Kementerian Perhubungan nantinya. Sementara demikian, Davi. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Hari ini ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa secara serentak. Dalam aksinya, mereka menyuarakan 5 tuntutan. Tuntutan pertama yaitu pengemudi ojek online meminta pemerintah memberi sanksi tegas ke perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 dan Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Kedua, mereka mendesak digelarnya rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR bersama Kementerian Perhubungan, pihak aplikator, dan asosiasi pengemudi. Tuntutan ketiga, mereka menuntut pemotongan aplikasi maksimal sebesar 10% saja. Keempat, meminta revisi tarif penumpang dan penghapusan promo reguler. Dan kelima, revisi tarif pengantaran makanan dan barang.
Sementara itu, sejumlah aplikator ojek online kompak tidak akan menurunkan potongan komisi sebesar 10% dari sebelumnya 20% ke para mitra pengemudi. Penolakan potongan komisi diungkapkan oleh sejumlah aplikator ojek online saat berdiskusi bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Aplikator ojek online mengaku penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan dan investasi pelanggan. Jika potongan komisi dari 20 menjadi 10% dilakukan, aplikator online menilai justru bisa menurunkan pendapatan mitra pengemudi. Kalau misalnya ini dari 20 potong 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi begitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan, dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi. Sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu take home pay gitu ya istilahnya, take home income-nya itu bisa lebih berkurang. Hari ini ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di berbagai daerah. Mereka menuntut para aplikator meringankan potongan komisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain di Jakarta, unjuk rasa pengemudi ojek online juga digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%. Mereka juga menuntut penerbitan Undang-Undang Transportasi Online. Ribuan pengemudi ojek online se-Surabaya, Jawa Timur memusatkan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Gedung Negara Grahandi, dan kantor aplikator. Sambil menuju ke lokasi unjuk rasa, massa melakukan sweeping ke para pengemudi yang masih beroperasi dan mengangkut penumpang. Para pengunjuk rasa mengancam jika tuntutannya tidak dikabulkan oleh pemerintah akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Tombol saja dengan 20%-nya. Di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan pengemudi ojek online berangkat dari wilayah Sadang, kemudian menuju kantor pemerintah Kabupaten Pemkab Purwakarta. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung sempat mengalami kemacetan. Kendaraan tidak bisa melintas karena terhalang oleh pengunjuk rasa. Sementara itu, di Tangerang, Banten, puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam kelompok Serikat Pengemudi Transportasi Ojol atau Sepeta berkumpul di Jalan Sudirman. Mereka berkonvoi dari Tangerang menuju gedung Kementerian Perhubungan. Selain menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%, massa juga meminta pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online. Tim Liputan iNews melaporkan. Praktik penahanan ijazah dan dokumen makin marak terjadi di Indonesia. Hal ini membuat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Yasirli menerbitkan surat edaran soal larangan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Tepat di Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Tenaga Kerja beserta jajaran menerbitkan surat edaran tentang penahanan ijazah atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Surat edaran ditujukan kepada para gubernur untuk disampaikan kepada para bupati agar melakukan pembinaan dan pengawasan, serta penyelesaian jika terjadi permasalahan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja. Halo. Selain itu, pemberi kerja juga dilarang menghalangi para pekerja dalam mencari atau mendapat pekerjaan yang lebih baik. Mau wakil wali kota, mau apa, sampean kalau ada keluhan ke polisi. Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para bupati atau wali kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian
dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh pemberi kerja. Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Yang dimaksud dokumen pribadi yaitu adalah dokumen asli berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sedangkan bagi calon pekerja atau buruh perlu untuk mencermati dan memahami isi perjanjian kerja, terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja.